Siapkan tas siaga bencana dan letakkan di tempat yang aman dan mudah dijangkau. Jika kita sedang berada di dalam gedung atau bangunan, kenali tempat yang aman jika terjadi gempa bumi, seperti kolong meja, pilar, atau kolom bangunan. Perhatikan rambu-rambu keselamatan gedung, seperti jalur evakuasi, titik kumpul, dan letak tangga darurat saat memasuki gedung. Pastikan jalur evakuasi keluar rumah atau gedung dalam keadaan kosong, tidak ada yang menghambat, seperti meja, kursi, lemari, dan lain-lain. Jika kita sedang berada di dalam bangunan atau gedung, usahakan untuk tidak panik dan segera lindungi kepala dengan benda-benda yang ada, seperti helm, buku tebal, atau dengan kedua tangan. Segera berlindung dengan merunduk, lindungi kepala, dan berpegangan pada furniture yang kuat. Jauhi jendela, pintu, dan benda-benda yang terbuat dari kaca. Matikan semua peralatan yang menggunakan listrik untuk mencegah terjadinya kebakaran. Segera keluar dari gedung. Jauhi bangunan yang sudah rusak karena sewaktu-waktu bisa runtuh akibat gempa bumi susulan. Jauhi lokasi yang berbau gas atau cairan berbahaya seperti bensin dan lain-lain. Jadi nanti adik-adik akan bertemu dengan mungkin kejadian ketika adik-adik sedang masak, bertemu dengan regulator yang bocor. Bagaimana cara menanganinya? Yang kunci pertama adalah jangan pernah panik. Nanti kalau adik-adik panik menghadapi situasi seperti ini, yang ada nanti malah menjadi celaka. Tenang aja. Ini kakak kayak begini, pegang aja, tenang aja udah. Gitu ya. Cara penanganannya adalah satu, kita bisa menutup lubang. Panas. Gitu ya. Siapa bilang panas nih? Enggak kok. Enggak kok. Lagi. Gitu ya. Kenapa kok kita enggak panas? Karena ini api. Dari sini itu cuman gas adik-adik. Jadi kembang apinya itu hanya ada di depan. Kalau dekat dengan bibir regulator itu hanya ada gas. Jadi kalau kita pegang seperti ini, apinya langsung mati. Ya. Ada cara lain ketika menekan seperti ini. Nah, kalau adik-adik menemukan seperti ini, jangan sampai mau matiin apinya di sini aja. Panas yang ada. Jadi harus melihat arah mata api. Kita harus ada di belakang apinya. Mau nyoba matiin aja. Rambut. Gitu ya. Bisa dipahami? Ada yang berani coba? Bisa api, tutup. Lagi. Enggak nyangka ya. Masih kaget. Ada api lagi. Sep. Apar itu apa? Oke, bisa. Coba siapa yang tahu artinya apar? Coba. Alat pemadam api ringan, betul? Betul? Iya, betul Kakak Jihan. Oke. Oke, nanti boleh. Jihan, boleh coba ya. Ini ada tong, ada apinya. Apinya disebut mungkin api ringan ya, karena kecil. Kita sediakan juga tongnya itu khusus untuk adik-adik kelas tingkat ataupun tingkat SD. Biasanya kita pakai tong sampah yang besar, jadi api yang keluar juga besar. Tapi kita
dan juga ini adalah tong yang kecil supaya adik-adik SD ini bisa mencobanya. Oke? Berani? Berani? Karena ada 2 metode yang kita bawa saat ini. Satu untuk disemprot menggunakan apar, yang kedua ditutup menggunakan kain basah ataupun mau karung bodi, mau handuk, mau selimut yang dibasahi terlebih dahulu. Oke? Karena api itu bisa padam ketika satu oksigennya kita tutup ataupun 2 bahan-bahannya kita siram. Siram menggunakan apa? Air dong. Oke, bisa dipahami? Kita lihat dulu tata cara memadamkan api menggunakan kain basah. Kita di sini menggunakan karung bodi. Kita lihat terlebih dahulu tangannya, lihat adik-adik. Kita lihat fokus ke tangannya saja, oke? Nah, itu tata cara yang pertama. Bagi yang mau nyoba harus paham ini nih. Jadi nanti kalau ada yang mau coba kita tes dulu. Kalau misalkan benar, baru bisa mencoba memadamkan apinya. Kalau misalkan salah, berarti harus belajar lagi. Oke? Jadi harus memperhatikan terlebih dahulu. Oke, bisa diulang Bang Ali? Nah, oke, pastikan coba ini dicelupkan. Tata cara pertama, memegang ujung kain. Kedua ujung kain, kemudian diputar. Ini fungsinya apa? Ada yang tahu? Apa? Iya, tahu memadamkan api. Tapi dari tangannya untuk apa? Nah, oke, cakep. Untuk menghindari tangan terbakar. Oke, lalu selanjutnya posisi tangan ataupun kain harus menutupi wajah. Ya, bisa dipahami? Bisa dipahami, halo? Oke, lanjut. Posisi selanjutnya adalah melihat arah mata angin. Wah, anginnya besar nih. Berarti kita harus memadamkannya dari sini. Oke, Bang Adi mulai. Nah, lihat posisi kaki, badan, dan wajah Bang Adi. Oke. Silakan, silakan. Bisa dicoba. Bisa. Ada yang mau coba? Apar memiliki beberapa bagian: safety pin atau pin pengaman, lever atau tuas, handle atau pegangan, pressure gauge atau pengukur tekanan, silinder atau tabung, hose atau selang, nozzle atau corong, dan yang terakhir adalah information label atau label informasi mengenai rating apar, petunjuk penggunaan apar memiliki klasifikasi berbeda-beda dan tipe, yakni water, foam, dry chemicals, carbon dioxide, dan clean agent. Tipe-tipe apar tersebut harap digunakan untuk memadamkan jenis kebakaran sesuai dengan klasifikasinya. Saat terjadi kebakaran, pastikan klasifikasi sumber api. Kemudian, segeralah menuju lokasi penyimpanan apar yang sesuai. Sebelum digunakan, cek isi tabung pada pengukur tekanan. Pastikan jarum petunjuk ada pada posisi hijau. Catatan penting bagi para penanggung jawab apar untuk selalu merawat dan mengisi ulang sehingga siap digunakan setiap saat. Letakkan apar sejajar dengan tubuh.
hindari posisi kepala di atasnya. Tahan apar sambil melepas pin pengamannya. Periksa tekanan apar dengan cara mengarahkan corong ke atas, lalu tekan tuas beberapa kali. Setelah memastikan semua berfungsi dengan baik, angkat tabung apar dengan menggenggam pegangannya. Untuk menghindari isi tabung keluar dengan tidak sengaja, jangan membawa apar dengan posisi tangan menggenggam tuasnya. Sampai di lokasi kebakaran, ambillah jarak dari sumber api kurang lebih 2-3 meter. Apabila terjadi di luar ruangan, pastikan posisi kita tidak berlawanan dengan arah angin. Angkat tabung apar dan arahkan corong ke sumber api. Lepaskan isi tabung dengan menekan tuasnya. Kemudian, kibaskan corong untuk mengatur arah semburannya hingga merata. Setelah api berhasil dipadamkan, masukkan kembali pin pengaman tuas. Lalu, simpan apar pada tempatnya. Dengan istilah PES, yaitu pull, tarik pin pengaman tuas. Aim, arahkan corong ke sumber api. Squeeze, tekan tuas untuk mengeluarkan isi tabung. Sweep, sapukan secara merata hingga api padam. Sekali lagi. Takbir. Takbir. Sekali lagi, takbir.